Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indra Lukiana Nisa dengan NIM 43020200086. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen konflik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul kasus-kasus manajemen konflik yang terjadi di perusahaan atau di organisasi. Nah, sebelumnya, apa sih definisi dari manajemen konflik sendiri? Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir yang berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, mufakat, atau agresif. Sedangkan menurut Minari menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan suatu proses yang sama halnya dengan perencanaan kota. Proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, yang artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Berdasarkan dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan suatu cara atau proses mengambil langkah-langkah oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil yang positif dengan melakukan pendekatan, komunikasi, dan evaluasi untuk mendapatkan penyempurnaan dan untuk mendukung tujuan yang ditetapkan. Kemudian, menurut pendapat yang dikemukakan oleh James Stoner dan Carlos Wankel menyebutkan bahwa ada 5 jenis konflik, yang mana konflik yang pertama yaitu konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik antar individu, yang keempat konflik antar kelompok, dan yang terakhir adalah konflik antar organisasi. Yang pertama adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri, yang mana konflik ini terjadi pada saat seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi dalam saat yang bersamaan. Selanjutnya, yang kedua adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan konflik yang mana di dalamnya itu terjadi pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Maka hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar perorangan. Konflik ini terjadi antara satu individu dengan individu yang lain dan biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah konflik antar kelompok. Seperti yang diketahui bahwa sebuah organisasi terbentuk dari beberapa kelompok kerja yang terdiri dari banyak unit. Nah, apabila di antara unit-unit di suatu kelompok tersebut mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa menjadi penghubung antara keduanya. Selanjutnya, jenis konflik yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Konflik ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan di pasar yang sama. Akan tetapi, konflik ini biasanya disebabkan karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Kemudian, contoh kasus dari konflik yang terjadi di perusahaan salah satunya adalah konflik kepribadian. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini biasanya terjadi karena adanya persepsi yang salah tentang sikap dari rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya, seorang karyawan introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Nah, untuk penyelesaiannya,
Hal ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni cara yang pertama, penyelesaian dalam waktu jangka pendek. Dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Kemudian, untuk penyelesaian yang dalam waktu jangka panjang, itu dapat dilakukan dengan HRD menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih para karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.